dari Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin berbicara dengan tema pujian mendatangkan mujizat. Nah, kalau kita tahu bahwa tujuan awal Tuhan menciptakan kita adalah supaya saya dan saudara dapat memuji dan menyembah Tuhan. Saya dan saudara bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya arti dari nama Eden itu adalah spot of presence atau titik dari hadirat Allah. Taman Eden itu adalah titik dari hadirat Allah, di mana Allah hadir di tempat itu, bersekutu dengan manusia, bersekutu dengan Adam dan Hawa, melihat betapa baiknya Tuhan, menikmati semua berkat Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita kembali kepada tujuan awal Tuhan menciptakan kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Kehidupan kita akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan mujizat Tuhan. Nah, lebih jelas di dalam Yesaya 43 ayat 7 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, itu dikatakan seperti ini, bunyinya seperti ini. Sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Ya, jadi tujuan awal ya Tuhan menciptakan kita adalah saya dan saudara diciptakan untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Nah, kalau kita kembali kepada tujuan awal, ya, kita akan menikmati yang terbaik. Ada seorang hamba Tuhan berkata, ya, manusia berbuat dosa, manusia kehilangan persekutuan dengan Tuhan, manusia kehilangan penyembahan dengan Tuhan. Nah, akhirnya Taman Eden yang menjadi spot of presence, pusat dari hadirat Tuhan, menjadi Taman Edan. Taman di mana manusia yang menjadi menderita, penuh dengan kesulitan. Oleh karena manusia kehilangan persekutuan dengan Allah, manusia hidup di dalam dosa. Tetapi kita bersyukur bahwa Yesus sudah datang, dan dia seperti apa yang ditulis dalam surat Efesus, ya, bahwa kita yang jauh sudah dibawa untuk mendekat kepada Tuhan. Kita yang jauh sudah dibawa kembali ke dalam hadirat Tuhan, sehingga saya dan saudara bisa datang kepada Tuhan, menikmati sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Nah, ada dua hal yang kita bisa renungkan pada pagi ini. Yang pertama, pujian penyembahan, ya, pujian penyembahan mendatangkan mujizat, ya, karena kita adalah ciptaan spesial. Saya dan saudara adalah ciptaan spesial. Apa maksud saya, saudara-saudara? Ya, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, Kejadian pasal 1 ayat 27, di situ dikatakan, ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Ya, saya dan saudara diciptakan Allah serupa dengan gambar Allah. Ini berbicara tentang manusia adalah satu ciptaan yang spesial, ya, satu ciptaan yang luar biasa, sehingga kalau saya dan saudara kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan, saya dan saudara kembali menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah, ya. Saya waktu menulis ini saya teringat akan satu ungkapan yang berkata seperti ini. Kata bahasa Inggris untuk pencipta itu adalah kreator, ya. Nah, kalau kita dekat dengan kreator, yaitu sang pencipta,
maka saya dan saudara menjadi kreatif. Karena dari kata kreator itu lahirlah kata kreatif. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, kita sungguh-sungguh dekat dengan Allah, kita menjadi kreatif. Dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam semua masa depan kita. Kalau kita dekat dengan Allah. Karena saya dan saudara adalah ciptaan spesial. Diciptakan khusus untuk menikmati hadirat Tuhan. Menikmati semua yang terbaik. Itu sebabnya tadi saya katakan Taman Eden. Eden berasal dari Eden mempunyai arti spot of presence, pusat dari hadirat Tuhan. Kalau kita kembali kepada rencana Allah, kita ada di Taman Eden dalam pengertian rohani, maka saya dan saudara yang adalah ciptaan spesial, kita menikmati semua yang terbaik. Kenapa? Karena di Taman Eden Tuhan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Bahkan emas, perak, permata, batu permata yang terbaik ada di Taman Eden. Itu sebabnya, mari kita sebagai ciptaan yang spesial, kita kembali kepada tujuan awal, yaitu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita perlu ambil waktu untuk duduk di kaki Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Maka pujian kita akan mendatangkan mujizat. Karena Allah yang kreatif itu, dan saya dan saudara yang adalah ciptaan yang spesial, akan menikmati mujizat demi mujizat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kembali kepada tujuan Allah, yaitu menciptakan kita. Untuk apa? Untuk menyembah Dia. Ya, saudara, tujuan Allah menciptakan saya dan saudara adalah untuk kita menyembah Dia. Ada ungkapan yang baik yang berkata seperti ini, ya, kita menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Wow, luar biasa. Kalau saya dan saudara menyembah Tuhan, kita menjadi serupa dengan Sang Pencipta. Kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kita dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Kita dapat melihat mujizat-mujizat. Apapun masalahmu, kembali kepada tujuan awal. Dia menciptakan kita sebagai pribadi yang spesial, sebagai makhluk yang spesial, teman sekutu. Ya, Pendeta Chris Manusama berkata bahwa manusia spesial, sungguh-sungguh spesial di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena waktu malaikat jatuh, Tuhan buang dari surga. Ya, waktu malaikat berbuat dosa, Tuhan buang dari surga. Waktu manusia jatuh, ya, waktu manusia berbuat dosa, Tuhan rela merendahkan diri, menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan rela pergi ke salib untuk menebus kita. Karena itu saudara yang sedang menonton live ini, saya mau katakan saudara spesial di hadapan Tuhan. Saudara adalah pribadi yang spesial. Tuhan sedang melihat saudara, matanya sedang tertuju kepada saudara. Dia mau engkau percaya kepada Dia untuk engkau melihat mujizat terjadi di atas kehidupanmu. Ya. Nah, yang kedua adalah pujian mendatangkan mujizat karena kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Ya, saya mengatakan bahwa saya dan saudara diciptakan untuk memuliakan Dia. Tadi terjemahan lain yang kita baca dikatakan bahwa kita diciptakan untuk mengagungkan Dia. Artinya saya dan saudara, ya, yang percaya kepada Yesus, saya dan saudara, hidup kita akan memuliakan Dia. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang kelima, di situ dikatakan, ya, bahwa waktu Yesus mendengar tentang Lazarus, Dia berkata, penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, tetapi akan mendatangkan kemuliaan bagi anak Allah. Artinya saya dan saudara, apapun masalah, mungkin hari ini engkau sedang sakit, engkau sedang menderita sakit, dokter sudah hands up, dokter sudah angkat tangan. Tapi saya mau katakan, kalau engkau percaya kepada firman Allah, penyakitmu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh penyakitmu, nama Tuhan akan dimuliakan. Apapun penyakit, ya. Dokter bisa salah, dokter bisa tidak mampu, tapi dokter di atas segala dokter, yaitu Yesus Kristus, Dia mampu menolong engkau, Dia mampu untuk menyembuhkan engkau, Dia mampu untuk memulihkan engkau.
Yang penting engkau buka hati dan percaya kepada Dia. Karena engkau adalah ciptaan dan Dia punya tujuan. Saya dan saudara memuliakan Tuhan. Saya dan saudara meninggikan Tuhan. Saya dan saudara mengagungkan nama Tuhan. Jadi apapun masalahmu, mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya sedang bergumul dengan ekonomi saya hari-hari ini. Saya mau katakan datang kepada Tuhan. Karena pergumulan saya dan saudara itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, perhatikan. Saya dan saudara lihat janda di Sarfat. Waktu Elia datang kepada dia berkata, Elia waktu minta roti, dia berkata bahwa yang ada hanya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Dan Elia berkata, buatlah pertama untuk aku dan sesudah itu untuk engkau dan anakmu. Dan Elia bernubuat bahwa tepung dalam tempayan itu tidak pernah habis, minyak tidak pernah habis. Dan Alkitab dengan jelas mencatat bahwa selama 3 tahun 6 bulan 2 tahun 6 bulan janda di Sarfat itu setiap hari melihat mujizat Tuhan. Kenapa? Masalah kekurangannya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Masalah kebutuhannya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita mau percaya kepada Dia, kalau kita mau datang kepada Dia, kalau kita mau bangun setiap pagi. Nah, saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang yang tidak melihat mujizat Tuhan. Ada banyak orang yang tidak melihat kemuliaan Tuhan. Bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan karena Tuhan tidak menyayangi dia, tetapi karena setiap pagi dia bangun, yang dia mulai setiap pagi adalah kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kejengkelan kepada suami, kejengkelan terhadap situasi, kejengkelan terhadap apa yang ada di sekitar rumahnya, kejengkelan kepada anaknya, kejengkelan kepada usahanya yang tidak pernah maju. Oh, dia hidup penuh dengan kejengkelan. Bagaimana mungkin dia akan lihat mujizat Tuhan? Tapi kalau engkau bangun pagi ini dan engkau mulai untuk memuji Tuhan, mulai meninggikan Tuhan, mulai mengagungkan Tuhan, saya percaya engkau akan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bisnismu akan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya rumah tanggamu akan memuliakan Tuhan. Saya percaya suamimu akan memuliakan Tuhan. Saya percaya istrimu akan memuliakan Tuhan. Saya percaya anak-anakmu akan memuliakan Tuhan. Saya percaya orang tuamu akan memuliakan Tuhan. Yang penting engkau mengambil keputusan untuk setiap pagi, mulai setiap hari dengan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya yang berbicara pagi ini, saya mengalami itu dalam hidup saya. Waktu saya bangun setiap pagi, saya komitmen dengan keluarga. Kami mulai, teknologi menolong kita saat ini, ya. Saya mulai setiap pagi, saudara-saudara, membuka YouTube, ya, bukan untuk menonton YouTube, tapi kami memakai worship night, voice of worship. 1 jam kami menyembah Tuhan, 1 jam kami memuji Tuhan, 1 jam kami meninggikan Tuhan. Dan saudara, kami melihat mujizat Tuhan terjadi di atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas anak-anak kami. Oh, kami melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Hal yang sama saya percaya akan terjadi dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Kalau engkau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Saya ingin perjelas, saudara. Sejak 2019, saya kembali ke Manado, ya, dari Maluku Utara. Dan saya tidak menjadi gembala sidang. Ya, saya belum menjadi dosen. Saya baru kembali menjadi dosen. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya hidup dengan keluarga. Kami tidak punya penghasilan. Saya punya anak 2, 1 kuliah di Malang, ya. Dan saya ingin bersaksi, kami hidup dengan iman, ya. Saya tidak bisa pelayanan karena COVID, ya, tahun 2020. COVID mulai jadi. Saya tidak bisa pergi untuk melayani kemana-mana. Banyak gereja tutup ibadahnya. Dan saya tidak bisa kemana-mana, ya, karena lockdown.
Ya, tapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin bersaksi, Tuhan memelihara kami. Tuhan melakukan mujizat bagi kami. Ada orang-orang yang meminta rekening dan mereka transfer 5 juta, 2 juta, 1 juta. Kami hidup setiap hari dengan mujizat. Sama seperti Elia di tepi sungai Kerit. Setiap hari dia melihat mujizat Tuhan. Setiap pagi burung gagak, dan setiap pagi dan sore burung gagak membawa roti dan daging buat dia. Dia ada di tepi sungai Kerit. Saya percaya yang dilakukan Elia bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut, bukan menyalahkan Ahab dan orang-orang Israel yang tidak percaya. Tapi dia setiap pagi memuji Tuhan. Dan mujizat terjadi setiap pagi dan sore. Kalau engkau membutuhkan mujizat Tuhan, setiap pagi mulailah dengan pujian penyembahan. Ambil waktu 1 jam dengan Tuhan. Ambil waktu duduk di kaki Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tidak usah pikirkan masalahmu. Tidak usah pikirkan ekonomimu. Tidak usah pikirkan masalah rumah tanggamu. Kesulitan pekerjaanmu. Lakukan dengan iman. Maka mujizat pasti terjadi. Ya, karena itu mari datang. Ambil komitmen baru pada pagi ini. Untuk setiap pagi memuji dan menyembah Tuhan.